Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya mau melihat lambayan-lambayan tangan yang Tuhan Yesus berkati saudara. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita, amin. Kita boleh sapa kanan kiri, kita ucapkan Shalom. Shalom. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, mau memuji Tuhan, kita mau mengekspresikan bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa, Engkau Tuhan yang sungguh dahsyat, Engkau Tuhan yang sungguh hebat, Engkau gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu bahagia kami penuh Tuhan Yesus. Kami mau memberikan persembahan yang harum dan manis dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak punya apa-apa yang kami miliki untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi kami datang dengan segenap hati kami di hadapan Tuhan. Ini persembahan kami, ini penyembahan kami. Biar Engkau yang melayakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi.
kekasih, Sebab kami mau mengikuti Engkau Tuhan. mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia. Biar jemaat lebih lagi angkat penyembahan ini di hadapan Tuhan. Mari katakan, Menyembah-Mu dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Katakan, mengikuti-Mu Tuhan seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari lebih lagi sembah Dia, katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami mau sembah Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Kami mau undang Engkau lebih lagi, Tuhan. Sebab Engkau hadir di tempat ini. Sebab Engkau mengawal setiap kami, Tuhan. Sebab Engkau menguatkan setiap kami. Sebab Engkau gembala bagi setiap kami, Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi, saudara. Mari sembah Dia lebih lagi. Kami mau bermasmur bagi-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau terus tinggikan nama-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu lebih
bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita boleh beri tepuk tangan yang lebih antusias lagi untuk Tuhan Yesus, saudara. Sebab sukacita kami turun dari surga Tuhan. Dan kami mau bersuka bagi Tuhan. Dan kami mau terima sukacita itu Tuhan Yesus. Mari kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di
lagi angkat tanganmu, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan Yesus. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, Tuhan kami sungguh dahsyat. Haleluya. Tos kanan kiri kita katakan, bahwasan Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita saudara, yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita agar setiap firman yang ditabur tidak sia-sia, tapi menjadi bertumbuh dalam hidup kita dan dapat kita lakukan. Kami mau terus Tuhan mendengarkan suara Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Sebab kami tahu bahwa firman Tuhan pelita dan terang bagi jalan setiap orang percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Mari saudara jemaat kekasih Tuhan, angkat tangan saudara, kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan tangan kita kepada anak-anak kita untuk kita boleh memberkati mereka. Sebab mereka inilah adalah wahli kerajaan Allah. Mari arahkan hatimu, taruh apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, berdoa bagi anak-anak kita. Biar kiranya pengurapan Tuhan memenuhi anak-anak ini. Oleh pengurapan-Mu Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan ilahi bagi anak-anak kami ini. Sehingga bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Biar Engkau penuhi anak-anak kami ini Tuhan. Penuhi oleh pengurapan-Mu. Penuhi oleh pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak ini milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu. Biar anak ini menjadi anak kebanggaan di hadapan Tuhan. Memiliki kecerdasan ilahi, bertumbuh sehat dan sempurna. Dalam nama Yesus. Urapi Tuhan anak-anak kami di dalam nama Yesus, bertumbuh sehat dan sempurna. Engkau milik Tuhan. Engkau akan bertumbuh sehat sempurna menjadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan sejak dari dini anak kecil dan anak-anak kami ini mereka mengenal pribadi-Mu sebagai Bapa yang kekal. Bertumbuh sehat dan sempurna dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat dan sempurna dalam nama Yesus. Penuhi Tuhan, penuhi dan terus urapi anak-anak kami di dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat dan sempurna menjadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat dan sempurna menjadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Memiliki kecerdasan ilahi dalam nama Yesus. Anak kesukaan Tuhan, bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Anak yang dibanggakan di hadapan Tuhan, hormat orang tua, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan yang telah Tuhan tambahkan usia 1 tahun baginya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami Tuhan dan juga guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Dan terus ajar didik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Oh Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh biar kiranya Tuhan terus pakai anak-anak kami untuk melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau Yesus. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, mulia agunglah Engkau Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Oh Yesus, oh. Mari sembah Dia. Mari buka mulutmu, mari buka hatimu, datang kepada Dia. Miliki haus lapar akan firman Tuhan, sebab firman itu yang memberikan kekuatan bagimu. Yesus, inaralabo ya sanaralabo, senererama ya she.
Kami hormat Engkau Tuhan Yesus. Kami hormat Engkau Tuhan Yesus. Kami hormat Engkau Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang dengan beban berat, setiap kami yang datang dengan pergumulan, pagi hari ini biar kami alami jumpa dengan Engkau ya Tuhan. Biar kami alami terobosan atas hidup kami Yesus. Sebab tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu ya. Oh nikmat Tuhan. Bagi tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yes. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara kepada Dia. Katakan, tidak ada yang lain. Biar Dia mengisi hati saudara. Biar Dia ada dalam hidupmu. Mari katakan, ini aku Tuhan Yesus. Biar terus nikmati hadirat Tuhan. Terus nikmati. Ya. Sebab ketika engkau dekat kepada Dia, maka engkau rasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala saudara sejenak. Ya Tuhan. Mari jika ada di antara saudara yang rindu untuk bersama-sama kita topang dalam doa pagi hari ini, saya silahkan saudara maju ke depan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Karena kuat Roh Kudus taruhkan di hati saya, bagi saudara, berdoa secara khusus bagi saudara. Saudara yang rindu, mari engkau maju ke depan. Yang Tuhan taruhkan di hatimu, mari. Ya, mari, jangan malu, jangan batasi, jangan batasi. Ayo, come on. Biar Roh Kudus terus mengalir mengisi hidupmu. Yes.
Iya. Ya, Yesus. Ya Tuhan. Barang siapa yang datang kepadaku, Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Ya Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Ya, rumah tangga yang baru yang Tuhan jadikan, hiduplah di dalam kasih-Nya, melekat kepadanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar Dia yang mengisi hatimu, hidupmu akan maksimal bagi istri, bagi keluargamu. Izinkan Dia mengisi hidupmu seluas-luasnya. Berikan hatimu kepada Dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sukacita kebahagiaan engkau peroleh, sebab Tuhan sudah persatukan engkau dalam nikah yang kudus, yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan keturunan bagimu, anak-anak Allah, dalam nama Yesus. Diberkati usaha, pekerjaan, rumah tanggamu berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Biar terus Roh Kudus yang mengisi hidupmu, terus Dia isi hidupmu. Izinkan Dia terus mengisi hidupmu, terus dekat kepada Dia. Ingat segala kebaikan kasih yang telah Tuhan berikan, yang sudah engkau alami selama ini. Sampai saat ini pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, dalam nama Yesus. Diberkati hidupmu, sehat dalam nama Yesus. Rumah tanggamu, istri anak-anakmu, dalam nama Yesus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Biar musik saja. Dalam nama Yesus. Sebagai anak-anak muda, terus cintai Tuhan, kasihi Tuhan dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Terus menjadi rumah tangga penuh kebahagiaan dalam nama Yesus. Rumah tangga yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus engkau penuhi terus. Biar minyak baru terus mengalir dalam rumah tanggamu dalam nama Yesus. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Oh Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, anggur yang baru terus dalam rumah tanggamu, terus intim dengan Dia. Terus berdoa sebagai tiang doa bagi keluargamu dalam nama Yesus. Teguhkan dan terus percayalah, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada bersama denganmu.
terus. Jangan pernah khawatir, serahkan semua ke dalam tangan Dia. Engkau sungguh dikasihi dalam nama Yesus, dikasihinya dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tunduklah kepada Dia. Serahkan semua ke dalam tangan Dia. Biar Dia garap hatimu dalam nama Yesus. 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 Mari semuanya tetap di dalam hadirat Tuhan. Tetap sikap menyembah kepada Tuhan. Sikap di dalam menyembah Tuhan dalam nama Yesus, 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 Yesus. Percayalah, Dialah sumber kuatmu. Dialah pengharapanmu. Tuhan pasti akan selesaikan. Terus tundukkan hatimu kepada Dia. Dalam nama Yesus. Sebab penghiburan berasal bersumber daripada Dia. Dalam nama Yesus. Kuat dan teguhkan hatimu. Terus rumah tanggamu berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan, diberkati pekerjaanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, rumah tangga yang penuh dengan anggur yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih. Hanya Engkau, dalam nama Yesus, blessing berkat Tuhan turun melimpah. Dalam nama Yesus. Terus semakin cintai Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Terus kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Isi hati dalam nama Yesus. Ya, bersama dengan Dia engkau cakap melalui segala apapun yang dihadapkan dalam keluargamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama yang kau cakap melaluinya. Terus persoalan masalah merupakan satu pertumbuhan yang akan membuat engkau semakin dewasa mengenal Dia. Engkau cakap melaluinya dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga, diberkati usahamu, diberkati ladang, diberkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu, berkati orang tuamu, diberkati dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Ya, biar engkau akan terus Tuhan bawa semakin naik dan bukan turun. Terus Tuhan akan terus menuntun memimpinmu. Dan Tuhan akan terus bawa engkau. Bagaimana Tuhan membuka hal-hal yang baru atas hidupmu. Teruslah masuk di dalam pengharapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau tidak sendirian. Engkau akan berangkat berjalan bersama dengannya. Dan engkau akan tinggal bersama dengan Dia. Engkau akan tinggal bersama dengan Dia. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalamnya, maka apa saja yang dia minta, yang engkau minta, Dia akan berikan bagimu. Dalam nama Yesus. Berhasil dan keberuntungan menjadi milikmu. Hanya Engkau. Dalam nama Yesus.
Masa depan yang gemilang Tuhan berikan atasmu. Dalam nama Yesus. Percayalah, teguhkan, terus bangun imanmu, bertumbuh sempurna menjadi pengenalan kepada Kristus dalam nama Yesus. Bagi dalam nama Yesus, berkati terus, tetaplah setia, sungguh-sungguh datang kepada Dia dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus, terus semakin disempurnakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padamu dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih-Mu. Ya. Teruslah sembah Dia, senangkan Tuhan. Pujian yang kau naikkan adalah untuk menyukakan Tuhan, bukan manusia. Tetapi bagi Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus naikkan pujian ini. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, Tinggal dalam indahnya dekapan. kas, tinggal dalam dekatnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya Dekapan kasih-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Kita siap diberkati oleh firman. Roh Kudus, Engkau terus berkarya bekerja. Engkau hadir dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Yang menjadi kerinduan kami, kebutuhan, keperluan kami yang terbesar atas hidup kami adalah firman-Mu. Kami siap dididik, diajar, ditegur, diberkati oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Baik. Saya jarang saudara kasih dalam Tuhan untuk katakanlah menepang tangan, berdoa dan mengurapi saudara, sekalipun setiap hari saudara ada dalam pokok doa kami, ya. Tapi pagi hari ini Tuhan taruhkan di hati saya untuk berdoa secara khusus bagi saudara. Dan saya percaya pasti ada sesuatu terobosan yang Tuhan akan lakukan atas hidup kita semua. Amin. Mari langsung saja, saya telah persiapkan yang berjudul predikat orang Kristen, identitas rohani ataupun predikat orang Kristen. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa saya angkat tema ini? Karena supaya kita mengetahui apa dan siapa, seperti apa identitas ataupun predikat kita sebagai orang Kristen. Nah, identitas adalah sesuatu yang sangat penting, katakan penting. Katakan kepada teman saudara, jangan lupa identitasmu. Identitasmu adalah ini yang berikut. Nah, saudara, identitas manusia itu adalah tentang siapa kita yang meliputi jati diri kita, peran, dan juga sifat, nilai, dan tujuan hidup. Nah, pada dasarnya identitas itu juga akan membedakan seseorang dengan orang lain. Artinya inilah yang akan menjadi pembeda. Ya,
Maka Yesus katakan, jadilah garam dan terang. Mari kita pahami, berarti kita ini berbeda dari dunia ini. Amin. Nah, apabila seseorang tidak mengenal identitas dirinya, sekali lagi, kalau orang tidak kenal, tidak tahu, tidak mengerti identitas dirinya, maka dia tidak akan mencapai kepada apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan Tuhan ciptakan, dan Tuhan kasih hidup, dan Tuhan berikan, dan ada sampai dengan saat ini. Misalnya seorang karyawan, tentu identitas dia adalah seorang pekerja dan seorang karyawan. Karena dia tahu sebagai seorang pekerja dan seorang karyawan, maka dia harus bekerja dengan baik. Penuh tanggung jawab, disiplin, bekerja dengan maksimal. Dan tentu patuh kepada atasan. Begitu juga yang disebut dengan kita-kita nih, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik seperti saya gini kan. Pakai jas, pakai dasi, ya. Yang berpredikat sebagai pelayan. Ya. Kalau kita tidak suka berdoa, kalau kita tidak suka baca firman Tuhan, atau kalau kita tidak suka mengunjungi orang lain dan kita tidak suka memberkati orang lain, dan tidak suka untuk bergumul merasakan penderitaan orang lain dan kita bawa di dalam doa, berarti kita tidak mengerti predikat kita. Saudara kasih dalam Tuhan, identitas akan tampak dari apa yang dihasilkan melalui sikap, sifat, dan perilaku kehidupan yang kita tampilkan di dunia ini. Saudara, mengenali identitas diri, sekali lagi, mengenali identitas diri. Jadi kalau kita kenal identitas kita, hidup kita ini sesuai dengan maksud dan tujuan Allah, maka di sanalah orang mempermuliakan Tuhan. Mengenali identitas diri kita ini sebagai yang dikatakan berpredikat, ya, identitas rohani kita sebagai hamba Allah. Kalau kita tidak dapat mengenali predikat kita, identitas diri kita sebagai hamba Allah, maka kita tidak akan masuk kepada maksud dan rencana Tuhan ciptakan saudara dan saya ada. Maka sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama, saudara. 1 Petrus 2. Ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Perikopnya di sana peringatan untuk hidup sebagai apa? Hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan perbuatan baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Katakan amin.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa sesungguhnya saudara dan saya adalah memiliki predikat, yaitu hamba Allah. Amin. Melalui satu perikop ini kita akan melihat minimal ada beberapa pesan, semoga dapat tersampaikan, ya. Yang kita akan perhatikan apa yang menjadi predikat kita sebagai hamba Allah ini. Di dalam ayat 11b dikatakan bahwa yang pertama yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa atau tidak menuruti keinginan daging. Kenapa kita harus menjauhkan diri dari hal yang seperti ini, saudara kekasih dalam Tuhan? Kita tahu bahwa keinginan daging ini bertentangan dengan kehendak Allah. Di mana hidup akan lebih mengikuti hawa nafsu daging. Dan keinginan daging itu akan merusak jiwa, batin akan tertuduh. Jadi lemah dan merusak hubungan dengan Allah. Karena ada orang di luar sana bilang gini, Pak yuk ke gereja yuk. Enggak, saya banyak salah, saya banyak dosa. Nah itu berarti batin dia tertuduh. Ada pergumulan batin seperti yang Rasul Paulus katakan, bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang kuperbuat. Saya yakin di dalam pikiran orang percaya, pasti kita tidak mau melakukan perbuatan dosa. Setuju? Nah, Rasul Paulus bilang gini, saudara. Bukan apa yang aku benci yang aku perbuat. Bukan apa yang baik yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci. Kan gak ada seorang pun mau melakukan kejahatan. Kan orang gak mau sebetulnya pada dasarnya orang gak mau untuk berantem. Tapi kenapa bisa terjadi perkelahian? Karena keinginan. Hasrat dan emosi amarah yang tidak dapat terkendali. Maka dikatakan milikilah buah roh, yaitu penguasaan diri. Katakan amin. Dan ini satu bukti pergulatan batin manusia. Karena memang manusia telah memiliki natur dosa. Dan itu kan bertentangan di dalam hati manusia. Apakah untuk mentaati melakukan hukum Allah, mentaati untuk melakukan firman Tuhan, atau untuk melakukan keinginan hasrat dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka sebabnya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Berarti kalau predikat kita sebagai hamba Allah. Saudara, hamba Allah itu bukan terbatas kepada orang yang di atas mimbar ini. Seperti yang memuji, bermain musik. Seperti kayak saya yang berkhotbah ini. Tetapi hamba Allah adalah setiap orang yang telah mengikrarkan iman percaya dia. Beriman kepada Kristus bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat hidupnya. Maka mereka dan dia adalah hamba Allah. Lihat, saling pandang kiri kanan saudara. Saling pandang, jangan berhenti dulu. Saling pandang dengan siapapun kalian bersebelahan. Coba pandang. Nah, ini seperti satu kaca cermin bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan. Apakah kita telah
dan mengerti dan mengerjakan predikat kita sebagai hamba Allah. Atau jangan-jangan ada yang bilang, ya hamba Allah kayak gini. Tidak boleh menghakimi saudara. Tetapi mengingatkan boleh. Bilang mengingatkan boleh. Jadi kalau temanku salah, atau suami atau istri salah, ya harus dilempengin. Harus dibenerin. Jangan sampai makin kusut, makin rusak saudara. Jadi hamba Allah tidak terbatas kepada orang-orang yang memberitakan firman. Tetapi semua kepada mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka adalah hamba Allah. Maka sebabnya Rasul Paulus berpesan. Dan pesan ini sampai kepada saudara dan saya. Sebagai orang merdeka, jangan salah gunakan kemerdekaan, kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu satu privilege, yaitu free will, kehendak bebas yang diberikan. Kejatuhan manusia mula-mula di Taman Eden, Allah tidak menciptakan dosa, tetapi ketika Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia pada saat itu. Dan Tuhan sudah berfirman dan berpesan, jangan kau makan buah dari pohon itu. Tetapi manusia mengikuti keinginannya, ketertarikannya. Karena memang kalau kita perhatikan dosa itu menarik saudara. Dosa itu menarik. Makanya orang yang mencintai dosa, mereka akan sulit untuk keluar dari sana. Misalnya perzinahan, perselingkuhan. Kita lihat sekarang di media sosial. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan salah gunakan kemerdekaan menyelubungi kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, identitas predikat sebagai hamba Allah ini melekat kepada kita, saudara. Melekat. Dia ada di dalam diri kita. Sebab Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia telah tanggung dosa saudara dan saya. Dan darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Maka sebabnya jauhilah keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hiduplah kudus. Katakan hidup kudus. Sebab kekudusan adalah cara hidup orang percaya. Sekali lagi, kekudusan adalah cara hidup orang percaya. Maka sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Memang manusia tidak ada yang sempurna saudara. Sudah dari sononya manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Natur dosa dalam diri kita. Pertempuran, perjuangan di dalam batin kita antara berbuat apa yang baik yang aku mau lakukan atau kejahatan yang aku lakukan. Maka sebabnya ingat, hai anakku, kita adalah hamba Allah. Jagalah hidupmu, perilakumu, sikapmu, perbuatanmu, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, dikatakan demikian, salah satu strategi iblis bukan membuat kita miskin. Strategi iblis bukan membuat Anda menderita. Strategi iblis bukan membuat Anda sakit. Tetapi membuat hatimu terpikat dan mencintai dunia ini. Ingat, sesungguhnya keberasaan kita bukanlah dari dunia ini. Yesus katakan, aku bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau dunia membenci aku, karena memang aku bukan berasal dari dunia ini. Karena kita mengikut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Keberasaan kita adalah berasal dari Allah. Sebab benih Allah ada di dalam diri hidup saudara dan saya.
Sehingga jika dunia membencimu, itu wajar saudara. Tetapi yang kurang ajar adalah ketika kita mencintai dunia. Amin. Sebab dunia dengan segala isinya akan lalu dan lenyap. Tetapi satu yang tidak akan berlalu, yaitu firman Allah kekal dan selamanya. Yang ada di dalam diri saudara dan saya. Sehingga hidup kita maksimal. Menjalani kehidupan kita sebagai pribadi yang berpredikat hamba Allah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, predikat sebagai hamba Allah. Yaitu miliki cara hidup yang baik. Di dalam ayat ke-12 berkata demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saudara, dasar daripada apa yang Rasul Petrus sampaikan ini adalah kepada orang-orang Yahudi yang telah menerima Kristus. Dan dia berpesan supaya ketika engkau ada di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi, engkau menjadi berkat bagi mereka dan mereka melihat Kristus di dalammu dan mereka melihatnya melalui perbuatan-perbuatanmu. Saudara, kita sebagai hamba Allah, kita ada di tengah-tengah dunia yang memang tidak akan pernah terelakkan. Kita ada di tengah-tengah orang banyak, di mana di sana orang percaya, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana mereka untuk dapat melihat Yesus Kristus? Tentu melalui setiap mereka yang berpredikat hamba Allah. Melalui sikap dan perbuatanmu, mereka melihat ada Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, proses pertobatan yang kita lalui adalah cara bagaimana kita berpindah dari hamba dosa kepada hamba Allah. Sehingga predikat ini disematkan kepada kita sebagai hamba Allah. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan kondisi hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Yang berpredikat hamba Allah, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mereka-mereka yang duduk di dalam, mereka-mereka yang duduk di dalam posisi-posisi tertentu. Ada yang sebagai pebisnis, ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai militer. Bagaimana saat ini yang berpredikat hamba Allah itu mempertontonkan hal-hal yang justru menciderai predikat dia yang melekat kepada dia sebagai hamba Allah. Bagaimana kita lihat saat ini korupsi yang merajalela di negeri kita ini. Seakan-akan hukum tidak dapat menjadi sebagai panglima di tengah-tengah bangsa ini. Hukum dapat diproduksi sesuai dengan pesanan. Kalau mau engkau pesan hukum ini menjadi A, maka akan dia buat. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itulah situasi kondisi negeri kita ini. Lantas bagaimana sikap kita sebagai warga gereja yang berpredikat sebagai hamba Allah? Apa yang menjadi bagian kita saudara kasih dalam Tuhan? Supaya jangan sampai predikat ini menciderai. Bukan sekedar menciderai predikat ini. Tetapi juga tentunya adalah mempermalukan Tuhan kita. Allah kita adalah Allah yang berintegritas. Katakan berintegritas. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan dan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Itulah integritas. Itu sebabnya saya mengingatkan kepada kita warga gereja, jemaat yang Tuhan kasih. Mari kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Kemarin saya sudah sampaikan. Apa itu saudara kasih dalam Tuhan? Supaya kita ajarkan anak-anak kita seperti mereka-mereka yang ada di depan tadi. Dari kecil kita ajar mereka, didik mereka memiliki pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Tetapi apa yang menjadi kenyataannya kadang-kala kita tidak lihat. Ternyata banyak sekali orang-orang Kristen yang berpredikat hamba Allah. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Justru mereka yang mengabaikan firman Tuhan. Justru mereka tidak mendidik mereka menjadi orang-orang yang mengenal Allah melalui kebenaran firman Tuhan.
Itu sebabnya saya mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasih. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai orang tua. Didik dan ajarlah anak-anak kita supaya mereka punya takut akan Tuhan. Dari kecil kita ajar mereka. Dari kecil kita ajar mereka supaya disiplin. Supaya berintegritas. Jangan pula saudara kasih dalam Tuhan kita bilang anak kita jangan merokok, tetapi kemudian kita merokok di depan mereka. Jangan pula kita bilang mereka merokok itu nggak boleh, tapi kita suruh anak kita beli rokok ke warung. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari. Supaya kelak ketika mereka bertumbuh dan karena predikat mereka mengenal siapa diri mereka, pada akhirnya Tuhan promosikan mereka. Tuhan bawa mereka pada posisi tertentu. Dan kemudian mereka betul-betul mempraktekkan hidup sebagai hamba Allah. Tidak berlaku korupsi seperti keadaan sekarang ini. Bagaimana pengenalan orang yang berkata Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi ternyata saudara kasih dalam Tuhan itu tidak berlaku kepadanya. Saya tidak di dalam kondisi untuk menghakimi orang. Tetapi sesungguhnya itu menjadi satu iman. Nama itu adalah iman, katakan iman. Ya, kadang-kala memang agak salah juga sih orang-orang tua kita dari kampung halaman sana. Ketika geledek datang dibikinlah anaknya siapa? Si Guntur. Jadi nama-nama kejadian saudara. Si Long, maaf kalau ada yang nama si Guntur dan si Longgur. Tetapi biarlah nama-nama itu adalah nama-nama firman Tuhan dan pahlawan-pahlawan iman. Sehingga dia menghidupi dan mengimani itu. Dan saya percaya jika ini yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan, jemaat Tuhan kasihi. Maka engkau akan melihat anakmu Tuhan akan angkat dan menjadi anak-anak unggul di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan dikatakan demikian. Baca. Orang akan mengenal siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Dari apa? Perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan. Tujuan daripada ending segala sikap perilaku apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita ini. Endingnya itu ini saudara yang kasih dalam Tuhan yang harus muncul. Memuliakan Allah. Katakan memuliakan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita sebagai penyembah. Pujian dan penyembahan kita bukan hanya sekedar ketika kita ada di gereja ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi pujian dan penyembahan itu adalah sikap perilaku hidup kita. Itu adalah penyembahan. Untuk memuliakan Tuhan saudara. Maka sebabnya pastikan setiap kita di tengah-tengah ibadah memuji menyembah Tuhan ini. Kita punya sikap hormat kepada Dia. Tidak bermain-main saudara. Pandang kepada Dia. Yang kau kenal, yang kau tahu melalui kebenaran firman Tuhan. Dia yang penuh kasih, Dia yang sabar. Tapi Dia juga adalah Allah yang murka. Maka sebabnya mari kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Supaya kita tampilkan predikat sebagai hamba Allah. Ending value yang akan kita hasilkan adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan manusia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan. Predikat hamba Allah. Yang ketiga yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Saudara kasih dalam, saya ingatkan kepada kita yang berpredikat hamba Allah ini. Saudara, orang sekarang ditangkap bukan karena maling. Orang ditangkap bukan karena membunuh. Orang sekarang ditangkap karena tidak dapat mengendalikan jari. Betul? Bagaimana bermain di media sosial. Masuk dalam satu perangkap. Apa yang diinginkan oleh iblis. Untuk memutar balikan kebenaran di dalam diri manusia.
Sehingga dengan mudahnya orang emosi menuruti situasi. Apa yang sedang dia baca, apa yang sedang dia lihat. Sehingga melalui jarinya dia buat. Dan dia berbuat jahat melalui media sosial. Saudara kasih dalam warga gereja, saudara dan saya, kita harus tunduk kepada semua lembaga manusia. Katakan amin. Kita harus tunduk kepada pemerintah, saudara. Bukti ketertundukan kita, kita wajib bayar pajak. Katakan wajib bayar pajak. Amin. Itu bentuk ketundukan kita, saudara. Dan dikatakan bahkan kepada yang bengis sekalipun. Kenapa kita tunduk? Karena dikatakan karena Allah. Dan kita tahu bahwa pemerintahan ini adalah dibentuk oleh Allah. Amin. Bahkan gereja ini adalah dibentuk oleh Allah. Katakan amin. Ada penata layanan di tempat ini, saudara. Ada yang sebagai pelayan Tuhan, ada yang sebagai gembala kul, ada yang sebagai gembala seperti kayak saya. Maka dikatakan tunduk. Bukan berarti kita menuruti segala kejahatan, kesalahan orang lain. Tetapi kita tunduk menghormati otoritas yang diberikan oleh Allah. Amin. Kenapa kita harus menghormati dan menghargai otoritas itu? Karena itu adalah perintah Allah. Tunduk karena Allah, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kadangkala karena mungkin enjoy kita selesai ibadah kita seperti kita berteman, ngobrol. Tetapi perhatikan sikap hormat saudara terhadap otoritas. Pun sama kepada gembala-gembala kul, saudara. Hormat kepada otoritas. Katakan amin. Karena Allah, saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Ketundukan kepada lembaga manusia dilakukan karena Tuhan, yang berarti perintah yang berasal dari inisiatif dan kehendak Allah untuk dilakukan setiap orang percaya yang berpredikat hamba Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, jika Yesus dan jika Allah mengatakan supaya tunduk ini adalah satu perintah dan menekankan ini bahwa sedemikian pentingnya menghormati dan menghargai yang namanya otoritas. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab menceritakan salah satu kisah yaitu Daud. Sebelum dia diangkat menjadi Raja Israel Raya, proses apa yang Daud alami. Dia berhasil, dia unggul dan semua bergembira karena mengalahkan bangsa Filistin Goliat. Dielu-elukan dan ternyata menimbulkan kecemburuan kepada Raja Saul. Pada akhirnya Daud dikejar-kejar. 2-3 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi tidak ada satupun yang dia ambil kesempatan tersebut. Karena dia tahu bahwa dia harus menghargai dan menghormati otoritas. Karena dia adalah Raja Israel. Dan dengan skenario dan apa yang menjadi rencana Allah bagi bangsa dan umat yang telah dia pilih. Dan pada akhirnya Saul mati di tengah peperangan. Saudara kasih dalam Tuhan. Pada akhirnya Tuhan promosikan Daud. Nanti dalam ibadah kedua saya coba sampaikan ini, semoga dapat waktunya. Itu sebabnya mari hargai dan hormati. Tunduk karena kita menghargai dan menghormati otoritas, sama seperti kepada kita menghargai dan menghormati otoritas pemimpin bangsa kita. Itu presiden dan wakil presiden. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Tetapi biarlah kita warga gereja mengambil bagian
untuk mendoakannya supaya negeri kita ini aman dan tentram di dalam kontrol kendali Tuhan. Amin. Nah, kita baca sama-sama. Dikatakan demikian. Hidup terbaik dicapai ketika memulai bertumbuh dalam relasi dan hubungan kuat. Kualitas relasi hubungan kuat akan mempengaruhi setiap bidang kehidupan. Sebisa mungkin ciptakan relasi yang kuat dan positif. Mari, ciptakanlah relasi yang kuat, hubungan yang kuat, suami dan istri. Apalagi tadi ya Frans dan Asna ya, memiliki relasi hubungan yang kuat sebagai suami dan istri. Pun kepala dan ibu rumah tangga di tempat ini semua. Begitu juga kita dengan pelayan, milikilah relasi yang kuat dengan jemaat dan pelayan Tuhan. Maka saya percaya ini menyukakan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita semua berpredikat sebagai hamba Allah. Saya undang para pemusik ke depan. Warnai dunia ini dengan hidup tidak berbuat dosa dan berkata tidak terhadap segala kejahatan. Dan taburkanlah kebaikan di sekeliling kita dengan hidup berintegritas dan takut akan Tuhan. Hormati dan patuhi otoritas pemimpinmu. Dan belajarlah untuk taat terhadap otoritas itu. Untuk membentuk keserupaan kepada Kristus. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi lagu ini aja deh. Bapak Putra dan Roh Kudus bisa. Yang itu dong. Dan ku mau memuliakan, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan repaja. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Lebih cepat. Dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup. Sekali lagi katakan. Dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Saudara kekasih Kristus, predikat saudara dan saya adalah hamba Allah. Pesan pagi hari ini, jauhilah kejahatan, hiduplah kudus, dan melekatlah kepada Tuhan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus. Sehingga melalui perbuatanmu, orang lain melihat Kristus yang hidup di dalammu. Saudara kekasih Tuhan, sebagai hamba Allah, tunduklah karena Allah kepada pemimpinmu. Baik mungkin di tempat di mana engkau bekerja, kepada pemimpinmu. Baik itu di tengah gereja ini, kepada pemimpin kota dan bangsa ini.
Tunduklah karena Allah. Mari, biarlah kiranya pagi hari ini, sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, jika di dalamnya engkau diingatkan tentang kebenaran firman ini, mari datang kepada Dia. Minta ampun kepada Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus yang terus mengendalikan hati, perasaan, tindakan, perbuatan kita, sehingga semuanya berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus, yang telah mati disalibkan, darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa kami, untuk pendamaian kami kepada Bapa. Kami hargai, kami hormati, dan kami ingat tujuan hidup kami yang berpredikat sebagai hamba Allah, supaya kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Bapa. Gerejamu setiap kami jemaatmu, kami siap menyambut dan menikmati dan roti anggur perjamuan kudus yang lambang tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan bagikan. Firman-Mu dalam hidupku, bukannya aku lagi melainkan Kristus hidup dalamku. Dalam hidupku, bukannya aku lagi melainkan Kristus hidup. Bukannya aku lagi melainkan Kristus hidup dalamku. Mari siapkan hatimu. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari buka mulut ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih atas hambanya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita karena kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Evangelis Ricky Amanik dan Pendeta Petrus Rambe STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di mana ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan-Mu, dan kami sungguh-sungguh sangat diberkati ya Tuhan. Bapa, terima kasih setiap firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami bukan hanya sekedar sebagai jemaat, sebagai makhluk hidup di dalam dunia ini, tapi kami sebagai identitas hamba Allah yang sebagaimana Kau telah pilih kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, firman yang begitu indah mengingatkan terus kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau perintahkan bagi setiap kami, karena kami adalah sebagai hamba Allah yang wajib berkontribusi Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dengan gaya hidup kami, dengan tata cara Tuhan, ucapan perkataan
kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman yang ditabur pagi hari tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman boleh bertertanam dalam kehidupan kami dan masuk dalam memori hati dan pikiran kami, dan kami siap melakukannya. Oleh karena itu kami percaya dunia membutuhkan kami Tuhan sebagai hamba-hamba Allah Kau utus untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini, dan kami percaya ketika kerajaan-Mu dibangun dan kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh melihat kami adalah hamba-hamba Allah yang setia melakukan kehendak-Mu dan taat kepada otoritas kerajaan sorga, bahkan kerajaan di muka bumi Kau tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan firman yang telah diberkati Gembala kami pada siang pagi hari ini. Oleh sebab itu kami Tuhan sebagai jemaat di tempat ini, dan kami akan mengangkat kami akan mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, dan kami akan arahkan kepada Gembala kami Tuhan Yesus. Inaralaba pasikineralaba takaralabo sikaralaba takekeketeka manakanala sikinaralaba laba. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu yang sampaikan oleh Gembala kami sungguh membuka mata rohani kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru tentang kerajaan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami bawa Gembala kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau bawa lebih lagi di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, terus menjadi berkat bagi orang banyak. Di mana kaki berpijak dan firman disampaikan, ada tanda-tanda heran dan mujizat kuasa Kau kerjakan bagi Gembala kami. Dan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan Tuhan Yesus. Bangkit secara rohani. Usaha-usaha yang mati telah dibangkitkan oleh pelayanan Gembala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu setelah kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada kerajaan surga, apapun kuasa yang coba-coba melemahkan iman Gembala kami, yang melemahkan jiwa bahkan tubuhnya Tuhan, pada saat ini kami sepakat dan kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Gembala kami semakin kuat, Gembala kami semakin sehat, Gembala kami semakin berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gembala kami semakin naik, tidak semakin turun, bahkan menjadi kepala, tidak menjadikan ekor. Dan kami percaya pengurapan mempenuh bagi Gembala kami, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bahkan setiap langkah demi langkah ada malaikat sorga yang terus mendampingi, dan tidak satupun kuasa-kuasa yang bukan berasal dari sorga yang coba-coba mengambil bagian di dalam pelayanannya, baik di pekerjaannya, bahkan di rumah tangganya. Semua kami gagalkan rencananya di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami, sebagai tiang doa dalam pelayanan bahkan rumah tangga. Terus diberikan dia tuh semakin hari semakin Tuhan mengerti rencana-Mu, bahkan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Topangan-topang Ibu Gembala kami ke gereja-Mu terus semakin hari semakin dipertajam, sehingga kami boleh mengerti dan mengarahkan hidup kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk kedua anaknya Anas dan Nathan. Tuhan, kami percaya Kau punya rencana yang indah dalam kehidupannya, dan rencana-Mu Tuhan kami percaya menjadi berkat bagi orang banyak. Setiap pekerjaan yang kerjakan Tuhan buat berhasil, dan dia menjadi kepala, tidak menjadikan ekor, bahkan menjadi pemimpin di mana pada saat dia bekerja, dan nama Tuhan jangan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan September ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan di tahun-tahun yang akan datang Engkau berikan satu berkat yang berkelimpahan. Dan pada tahun ini Tuhan kami percaya apapun dia kerjakan, apa dia pikirkan, apa dia akan usahakan Tuhan buat berhasil. Jadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang sakinah glori di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Bapa, Kau berkati setiap umat-Mu yang setia mengembalikan perpuluhan, juga yang setia memberikan persembahan diakonia, bahkan persembahan umum dan ucapan syukur. Berkati dia berlimpah-limpah.
Tuhan kami percaya berkat-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika dia masuk implementasi kerajaan Allah, Kau perkaya dia Tuhan. Berkat jasmani dan rohani Tuhan. Bahkan materi Kau tambahkan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kalau sebentar juga kami akan berpisah dan kami akan berpulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dan keadaan selamat. Sekarang roh kecelakaan marah bahaya mengintai dalam perjalanan. Setiap orang-orang jahat rencana kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami buka hati dan kami buka tangan kami lebar-lebar untuk menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan saudara dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, hamba Allah pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu.